Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ulansani dengan NIM 1903060069 dari kelas PTNB. Di sini saya akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan untuk kuis manajemen ternak unggas. Yang pertama, pertanyaannya ialah jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan di Indonesia berdasarkan literatur. Nah, proses reformasi di dunia perunggasan di Indonesia diawali pada tahun 1953 sampai 1960 yang merupakan tahap perintisan impor ayam broiler dari luar seperti White Leghorn. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970 kemajuan dan tahap pengembangan peternakan di Indonesia. Pada tahun 1970, usaha sampingan tumbuh menjadi usaha dalam skala besar dan berorientasi untuk memproduksi dan mencapai pasar. Pada tahun 1970 sampai 1980, populasi unggas di Indonesia bertumbuh pesat mencapai ribuan ekor dan merupakan tahap awal pertumbuhan di dunia perunggasan. Lalu pada tahun 1984 pemerintah melarang impor DOC dalam bentuk final stock dikarenakan akan tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberikan benefit apa-apa kepada peternak karena hanya menjual hasil ayam pedaging, hanya memelihara, menggemukkan dan menjualnya. Lalu pada tahun 1984 pemerintah pada tahun 2004 sampai 2006 saat terjadinya wabah flu burung ditetapkan peraturan pemerintah tentang pengendalian dan dalam menghadapi pandemi avian influenza. Soal selanjutnya ialah jelaskan jenis-jenis ayam yang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama ada CHOP. CHOP ini adalah strain ayam unggas pedaging yang memiliki FCR yang baik, performa pemberian pakan yang baik. Begitu juga dengan Hybro dan Ross. Lalu ada beberapa strain ayam yang lain, ada Super 77, Tegel 70, Isa, Kim Cross, Lohman, Sussex, CP707 yang memiliki performa yang cukup baik juga untuk menghasilkan ayam broiler dengan pertumbuhan yang cepat dan menghasilkan daging yang banyak di bagian dada. Nah, lalu soal ketiga yaitu jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa ternak potong pedaging berdasarkan literatur. Saya mengambil literatur yang berjudul performa ayam broiler yang diberi ransum mengandung fermentasi limbah ikan lele atau Clarias sp menggunakan mol jambu biji merah atau Pisidium guajava L. Sumber jurnal ini dari Jurnal Ilmu Ternak Desember 2018. Lalu dapat diakses di https://journal.unpad.ac.id. Penulisnya yaitu D. Widyaningrum, R. Sumanjaya, dan O. Imanuddin. Di dalam jurnal ini menghasilkan hasil penelitian bahwa limbah ikan lele yang mengandung protein cukup tinggi berkisar 45,30% dapat menggantikan kandungan dalam pakan yaitu tepung ikan yang harganya cukup mahal. Jadi kita bisa menggantinya dengan menggunakan limbah ikan lele yang difermentasi dengan mol jambu biji. Nah, dalam sini juga menghasilkan performa yang baik untuk ayam broiler seperti konsumsi ransumnya mencapai 2143,75 gram, pertambahan bobot badannya juga 1097 per 75 gram, dan konversi ransumnya
juga cukup rendah, itu 1,95. Nah, saat pemeliharaan pakan merupakan aspek utama dan juga biaya terbesar yang kita keluarkan untuk pemeliharaan. Jadi untuk menguranginya kita dapat menggunakan limbah ikan lele ini sebagai sumber protein pada pakan ayam broiler yang kita pelihara. Soal selanjutnya nomor 4, yaitu berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang dapat diberikan kepada unggas pedaging. Ini berdasarkan literatur. Saya mengambil literatur dari jurnal berjudul Kebutuhan Gizi Itik Petelur dan Pedaging. Penulisnya Pius Piketaren. Sumbernya dapat diakses di http://download.garuda.ristekdikti.go.id. Nah, di sini hasil penelitiannya yaitu kebutuhan gizi itik pedaging Mandalung fase starter dan grower itu masing-masing membutuhkan protein kasar sekitar 18,7% dan 15,4%, serta energi metabolisnya membutuhkan 2.900 kilokalori per kilogram. Nah, kandungan air dalam memelihara unggas itik itu harus bersih, sejuk, pH-nya antara 5-7, tidak berbau dan tidak beracun. Untuk kandungan maksimal kalsium, magnesium, Fe, nitrit dan sulfurnya itu 75, 200, 0,3, 0,5 dan 25 mg per liter. Dan untuk kadar aflatoksin jangan melebihi. Kelima yaitu jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas berdasarkan literatur. Saya mengambil literatur yang sumbernya dari http://ijurnal.unair.ac.id dengan judul Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Produktivitas Telur Ayam Kampung Unggulan Balikpapan KUB fase layer. Nah, di sini dijelaskan bahwa rata-rata faktor yang lingkungan berupa kecepatan angin, pencahayaan, kelembapan dan suhu itu berurutan, yaitu 1,46 meter per sekon, 17,53 lux untuk pencahayaannya, dan kelembapan 72,11%, dan untuk kelembapan dan suhunya 27,71 derajat Celcius. Nah, produktivitasnya dapat mencapai 66,11% di umur 43 sampai 46 minggu. Dengan begitu, produktivitas ayam layer KUB ini dapat bergerak signifikan. Nomor 6 yaitu jelaskan manajemen apa saja yang harus dipersiapkan peternak pada periode finisher. Pada periode finisher, peternak harus memperhatikan kontrol temperatur, manajemen kontrol temperaturnya, kepadatan kandangnya, ventilasi, jumlah tempat minum dan ketinggian tempat minum dan pakan yang diberikan disesuaikan dengan tinggi badan ayamnya, dan juga jaga liter atau alas kandang tetap kering, tidak boleh basah, akan menyebabkan kandang terkena penyakit. Lalu pencahayaannya juga harus diatur. Dan terakhir itu penangkapan ayam untuk dipanen. Jadi ayam ini tidak boleh stres agar badannya tidak terpengaruh. Nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan kandang tertutup dan kandang terbuka. Nah, kandang tertutup open close house dia itu memiliki konstruksi permanen yang beratapkan plafon. Tentunya harganya akan lebih mahal. Lalu kalau open house itu konstruksinya bisa dengan kayu atau bambu dan hanya dilapisi dengan terpal. Kalau close house dia harus menggunakan cooling system dan juga biayanya untuk close house itu relatif lebih mahal karena menggunakan sistem dan bahan-bahan yang lebih mahal dibandingkan dengan open house. Soal nomor 8 yaitu jelaskan pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap unggas pedaging berdasarkan literatur. Saya mengambil literatur yang berjudul Studi Kasus Penyakit Ayam Pedaging di Kabupaten Sukabumi dan Bogor, ditulis oleh Ening Widosari dan Sutiastuti Wahyu Wardani, yang dapat diakses di https://core.ac.uk. Nah, di sini dapat dari pembahasan literatur ini
Dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit pada ayam pedaging terutama pada umur 11 sampai 20 hari itu menyerang ternak seperti penyakit kolibasilosis, asites, gumboro, ende, salmonella pullorum, dan necrotic enteritis. Itu disebabkan oleh kandang yang kotor, tercium bau amoniak menyengat, dan ayamnya itu sekamnya yang mengeras dan lembab. Jadi kita harus menjaga kebersihan kandang agar ayamnya nyaman, sehat, dan dapat dipanen tepat waktu. Soal terakhir yang nomor 9 yaitu jelaskan apa saja yang harus disiapkan oleh peternak pada saat periode brooder. Nah, pada periode brooder tentunya peternak harus mempersiapkan tempat pakan, tempat minum, broodernya, pemanas untuk ayamnya karena DOC yang masuk, terus menghidupkan pemanas 12 atau 24 jam sebelum DOC masuk agar suhunya optimal. Lalu air minum diberikan gula 15%. Lalu memeriksa si BB berat badan si DOC sebelum masuk, terus membiarkan si DOC minum 2-3 jam baru kita kasih pakan perlahan-lahan. Dan juga jangan lupa kandangnya diberikan liter 5-8 cm, dan juga diberikan terpal untuk melindungi dinding kandang, apalagi kandang yang open house. Sekian dari penjabaran jawaban saya dari beberapa soal yang diberikan. Saya Anggita Wulansani mohon diri. Terima kasih.